Oke, jadi ini ada kamera 360-nya ya dari Orca. Kebetulan beli dua, satunya nanti rencananya tuh keras. Jadi dipelajari dulu apa isinya. Kebetulan sudah dapat untuk motherboardnya, kemudian ini ada kabel-kabelnya, ini ada untuk ke head unit, ini untuk kamera depan dan belakang itu sama ya. Kemudian yang samping kanan kiri atau spion juga sama. Untuk nyongkelnya itu ya bisa dari sini sebenarnya. Ini diturunkan dulu setirnya, ya kan? Kalau udah turun ya, misalnya udah turun ya. Nah nanti biar nggak susah, tangannya congkel dari sini. Pelan-pelan aja nanti akan bisa terlepas. Setelah itu baru bisa buka cover yang di sini sama. Caranya dari bawah ini juga. Ya. Untuk lebih jelasnya bisa cek akunnya Bang Nozzle Channel ya. Kalau yang untuk bagian sini kan gampang ya lepasnya kan, bisa pasti. Nah jadi ini ya untuk ininya apa, head unitnya, tampilannya ini ya, ini port-portnya. Jadi yang keisi itu ini antena, ini USB, ini tuh wheel steering ya. Kemudian ini satu, ini pakai hanya satu ya. Ini kamera mundur. Nah, ini yang power keduanya. Enak aja, lebih fit. Nah, gini ya bracketnya. Jadi dia khusus untuk 10 in. Bebas mau 10 in atau 9 in. Gua sendiri sebenarnya pecinta OEM look, tapi nggak tahu kenapa belakangan ini bosen. Jadi gua upgrade aja sekalian yang besar gitu sih. Mungkin kalau ada 12 in gua beli juga tuh, nggak jadi beli yang 10 in. Jadi ini Orca Gen 3 standar ya. Awalnya mau beli yang Pro Plus, cuman sepertinya terlalu berlebihan untuk spek gua yang harian yang nggak full audio upgrade dan sebagainya. Nah ini untuk ini pasti gampang ya, setelah dibongkari pasti udah tinggal pasang-pasang aja kok ini ya. Nah cuma nanti ini lepasan ya, ini dilepas nanti dari bawaan aslinya yang silver ini. Itu ada semacam kaitan ya, titik-titik gitu dia. Jadi hati-hati, rawan patah. Ini ada patah sedikit sih. Ini satu ini, tapi nggak masalah sih ya. Oke. Biar nggak maritin sini ya, jadi dikasih alas. Terus kemudian kabel USB-nya udah diseberangin ke sini ya. Nih, sama yang satunya juga. Ini yang ini nih. Ini dia ya. Kemudian untuk kamera 360-nya udah coba semua ya. Itu nanti skema gambarnya akan seperti ini. Ini paling belakang ya. Kanan kiri. Biasanya kan ada yang info kiri itu merah, kanan itu kuning gitu kan. Yang gue nggak tahu ya kalau beda merek. Yang jelas di Orca ini, karena ini udah ku simulasi di bawah ya, maksudnya ku on kan semua kamera itu. Jadi biru itu untuk spion kiri, spion kanan, merah spion kiri, hitam depan, kuning belakang. Nanti karena gue kondisinya pasang sendiri ya, bukan pakai jasa, nanti kabelnya itu akan gue pasang, hanya aja nanti kabel panjang ini akan gue taruh bak aja. Jadi sewaktu-waktu nanti install satu-satu kamera atau berapa, gampang lah ya, bisa sambil berjalan, soalnya sibuk kerja juga. Jadi harus nunggu waktu yang pas. Nih, nah ini kalau mau dipakai bisa, tapi terlalu banyak ya, ini kabel audio set gitu ya. Kalau mau pakai mic-nya doang harus pasang ini loh. Sebegini banyak cuman mic kepake. Mic built-in-nya itu ada ya nanti ya. Ntar gua lihat kan. Kemudian kabel yang ini sebenarnya kalau bisa dipakai untuk kamera-kamera yang bukan 360 kali ya. Ini ada audio dan sebagainya, ini bisa dipelajari juga sih. Ada beberapa referensi yang bisa dicek. Cuman yang jelas ini tidak dipakai. Gue juga lagi pertimbangin ini kayaknya nggak gue pakai.
Nah, jadi mikrofonnya itu ini ya, ada lubang kecil di sini bisa dipakai. Kalau ini jelas saja cukup, nggak perlu sih pasang yang serenteng tadi itu. Jadi gini ya, setelah kabelnya rapi, ini 3 USB-nya gua jadikan satu aja biar kelihatan rapi. Ya, terus ini untuk kabel-kabel kamera 360-nya. Nanti dilanjut kalau ada waktu free untuk instalasi, mau satu dulu kah, dua dulu terserah, yang penting semua jalur sudah masuk sini ya. Sudah aman. Nah, ini kabelnya dia akan nyolok ke head unitnya. Nah, nanti dicolok aja, bisa kita disable dari sistem atau kita biarkan aja. Oke. Nah, jadi tampilannya kurang lebih begini ya. Nanti istilahnya yang penting rapi, jangan sampai ada yang ketarik atau kelepas. Pastikan semua rapat dulu. Terpasang ini biarkan dulu ya seperti ini ya. Jadi tidak usah dirapatkan dulu, khawatirnya ada yang salah, nanti salah pasang atau terlepas, jadi harus bongkar lagi, nggak effort banget bongkarnya gitu. Oke. Nah, ini kita tunggu loading dulu ya. Nah, setelah selesai, lumayan lambat sedikit lah ya. Kita coba flash disk dulu ya, di colokan flash disk yang warna hitam. Yang biru itu kan agak cepat itu, nanti untuk dashcam. Kemudian untuk sharing wheelnya kita coba start dulu. Oke, sudah connect ya. Jadi untuk gelombang atas sesuaikan, bawah sesuaikan, kemudian next kiri atau previous ya, itu kita sesuaikan, next kita sesuaikan. Kemudian untuk telepon, ini yang telepon ya, kita pilih di layar juga sama. Nah, yang ini yang voice assistant, kita pilih yang sesuai juga. Nah, kemudian ini karena head unitnya beda, untuk mode ini akan aku jadikan atau gue jadikan home aja ya. Jadi bukan ke mode, jadi gue ganti ke home aja, biar nanti enak baliknya gitu loh, ketemu layar awalnya. Setelah itu end, selesai ya. Selanjutnya kita tes untuk musik. Jadi tidak gua kasih suara ya biar nggak kena copyright. Ini previous-nya bisa, next-nya juga bisa, volume atas oke, down oke, kemudian untuk telepon ya. Nah, ini juga bisa. Oke. Kemudian ini coba gua pause dulu. Nah, ini untuk next-nya tadi ya, udah oke tadi ya. Ini untuk voice assistant-nya, dia akan muncul ya ketika kita tekan. Nah, kemudian modenya ganti home, jadi langsung kembali ke layar utama. Nah, jadi beda-beda ya, tergantung kalian nanti menyesuaikannya gimana. Nah, jadi udah oke, nanti tinggal pasang yang di area situ aja covernya, karena masang sendiri susah ya sambil pegang kamera untuk pasangnya. Nah, nanti disesuaikan aja, yang jelas pelan-pelan. Nah, jadi ada lecet ya gue di bagian sini, walaupun ya lecet biasa sih. Cuman ini bongkar sendiri aja bisa jadi begini gitu loh, apalagi dibongkarkan orang lain gitu. Jadi upayakan mobil yang kita punya tuh setidaknya kita bisa ngapain lah di situ. Jadi nggak semuanya dikerjain orang lain. Terus mic-nya ini jelas udah nggak gua pasang ya, gua pakai mikrofon yang di sini aja cukup. Kemudian yang lainnya juga udah cukup seperti ini aja, nggak ada yang harus diganti. Ini viewsnya ya, kira-kira tampilannya ini dari samping lebih bagus sih menurut gua ya, lebih kelihatan fresh gitu ya. Kemudian dari belakang juga kelihatan lebih cantik dan lebih lebar. Kalau aja ini ada versi besarnya ya, 14 in gitu misalnya, akan gua pasang juga tuh. Oke, sip. Kalau gitu sampai sini aja videonya. Kemudian ini untuk kamera bawaannya mungkin akan gua museumkan atau gua jual, nanti nggak tahu juga nih. Dan untuk barang ini juga masih seger banget ya, nggak ada baret atau lecet di bagian manapun. Kemudian ini juga segel masih. Kita kemas dulu, kita museumkan dulu sementara. Oke, sampai sini aja videonya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.